segmentasi itu menjadi lebih akurat, seperti dengan sama seperti persepsi mata kita untuk melihat. Jadi kita akan bandingkan antara segmentasi warna RGB dengan segmentasi warna HSV. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita menggunakan RGB, ini hasilnya. Jadi kalau menggunakan HSV, ini hasilnya. Jadi komponen warna yang hijau, dia benar-benar komponen yang hijau, kemudian yang semi hijau, lalu ada yang warna selain hijau, jadi hampir-hampir sama, itu dikelompokkan menjadi satu. Ini akan berbeda kalau kita menggunakan RGB. Ya, RGB ini bisa dilihat yang komponen warna ini tercampur ya, antara ada orange, ada hijau, ada ya. Ini akan tercampur menjadi satu. Ini ada hijau, ada ungu. Yang bisa tergabung hanya yang warna agak keputihan saja. Nah, ini contoh lain kalau kita menggunakan CIE. CIE ini akan menghasilkan warna hasil klaster yang berbeda. Oke. Kita lihat sekarang contoh implementasinya di clustering ya. Nah, saya menggunakan yang Oke, di sini kita akan menerapkan algoritma atau fungsi yang ada di MATLAB ini untuk Cummins ya. Jadi kita tidak menggunakan fungsi yang tadi saya implementasikan sendiri. Jadi di MATLAB juga bisa kita gunakan fungsi dari Cummins-nya. Kemudian di sini ini akan kita rubah. Ini tadi contohnya kalau menggunakan grayscale. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan komponen warna RGB terlebih dahulu. Karena komponen warna RGB kita tidak perlu melakukan proses perubahan komponen warna karena gambarnya sudah RGB. Ya kan? Kita mau cluster menjadi 3. Nah, ini hati-hati resepnya itu dia sangat bergantung pada ukuran dari kolomnya. Jadi kolomnya berapa. Jadi di sini kita menggunakan karena RGB berarti ada 3 ruang warna, red, green, dan blue, berarti nanti pasti komponen warnanya Z-nya di sini ada 3. Kita lihat. Sebentar. Kita tidak perlu merubah menjadi hijau ya. Ya, kita lihat V-nya. Nah, kalau grey itu kan isinya hanya 1 kali kan gitu ya. Nah, ini dia bentuk V-nya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ukurannya ada 3 komponen, red, green, dan blue. Ya, red, green, dan blue. Jadi dia dijadikan kolom dengan panjangnya baris sebanyak M kali N. Banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nah, kemudian kita lakukan, di sini agak terbalik ya dengan yang saya definisikan sebelumnya. Kalau saya definisikan sebelumnya itu adalah
1 kali M kali N, atau kalau di sini ada 3 kali M kali N, tapi kalau di sini diputar menjadi bentuk kolom. Ini bentuk kolom. Karena kita menggunakan punyanya MATLAB, fungsi yang ada di MATLAB. Nah, ini K-nya, jumlah klasternya kita tentukan ada 3. Nah, ini nanti akan menghasilkan ya indeks. Indeks ini adalah, jadi variabel V ini nanti akan ditetapkan. Variabel yang pertama ini, titik yang pertama, ini akan dikategorikan menjadi klaster yang mana. Ini klaster yang mana. Jadi di sini hasilnya di indeks. Jadi 3 berarti ini artinya ada dikategorikan jadi klaster 3, ini klaster 3, dan seterusnya. Ini C ini adalah pusatnya, pusat terakhir ya. Pusat, kan ada 3 klaster ya, jadi ada 3 pusat. Nah, setelah itu kita rubah yang indeks ini kan isinya adalah itu tadi, dia masuk ke klaster berapa, klaster 1 atau kita sebut labelingnya. Nah, kita reshape menjadi bentuk matriks lagi. Jadi Y ini akan berisi, nah ini, dia berisi label-label untuk setiap posisi pixelnya. Nah, kemudian kita beri warna. Ini kalau menggunakan red, green, dan blue dengan 3 komponen warna. Dengan red, green, dan blue. Nah, sekarang saya akan coba kalau menggunakan HSV. Apakah hasilnya sama saja? Ini saya tidak saya tampilkan lagi. Nah, ini hasil. Nah, ini dengan RGB, ini dengan HSV. Ya, dengan HSV. Untuk 3 komponen, 3 cluster. Ya, sekarang kita coba dengan di MATLAB itu kalau nggak salah kita bisa untuk, saya lupa, yang sudah ada di MATLAB. Tapi kalau tidak nanti kalian bisa mendefinisikan sendiri. Kita akan lihat saja. Tidak ada ya. Saya lupa yang ada di MATLAB itu apa saja ya. HSV,
Kalau CIA itu kita harus lihat sendiri, NTSC, ya. Nanti kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu fungsi untuk CIE. Misalkan saya akan save ini. Jadi ini saya save as, saya masukkan ke sini. Ini saya jadikan function, ya, dulu itu CI, berarti ini saya tutup. Nah, sekarang kita akan coba kamin ya, CI. Nah, ini hasil segmentasi dengan menggunakan CIE, ya, CIE, ya. Ini tadi CIE-nya, ini boleh kita tutup saja. Tuh, ya, ini caranya cukup mudah. Jadi kalau kita mau gunakan ruang warna yang lain, misalkan NTSC, ya kita definisikan dulu fungsi untuk NTSC, CMY, CCPSR, KL, dan seterusnya. Oke, ini untuk penjelasan dari ruang warna atau color space yang kita bisa implementasikan untuk segmentasi. Nah, untuk segmentasi fasi semins juga sebenarnya prinsipnya sama, ya. Nanti tinggal kita ganti dari ini functionnya, ya. Itu. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan berkaitan dengan color. Nanti akan saya lanjutkan untuk fitur yang berikutnya, yaitu tekstur. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk mensegmentasi berdasarkan ruang warna yang berbeda. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.